Selamat malam teman-teman, selamat datang di kelas digital marketing yang malam ketiga. Saya Putri Cayanti, mentor dari digital marketing. Eh, Saat ini saya bekerja sebagai digital marketing spesialis di sebuah IT company di Semarang. Nah, untuk malam ketiga ini, seperti yang sudah saya share kemarin, sudah kayak saya kasih sneak peek kemarin malam, kalau malam ini kita masih akan membahas tentang organic channels di digital marketing. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai SEO, lalu ada um, social media marketing. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai email marketing. Saya akan share sedikit mengenai email marketing, terus nanti juga akan ada demo session di akhir di akhir penyampaian materi. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa silahkan uh, ketik di chat box atau nanti waktu sesi Q&A bisa open mic dan nanya langsung. Oh, oke. Jadi seperti namanya, email marketing ini sederhananya itu uh, proses di mana teman-teman ini sebagai digital marketer uh, ngirim email ke database email yang teman-teman punya. Nah, ringkasannya itu email marketing penargetannya itu lebih ke behavioral dan demografik. Kalau kemarin di SEO itu hanya behavioral dan sosmed itu hanya demografik, kalau email marketing ini bisa keduanya dengan biaya yang cenderung rendah. Tuh. Nah, penjelasannya itu eh, kalau email marketing ini walaupun ya meskipun teman-teman ini eh, mungkin nggak jarang bahkan pakai email untuk keperluan pribadi gitu kan. Ya siapa sih yang ngirim-ngiriman email mungkin sama temannya untuk tektokan sama temannya kan ya nggak mungkin juga gitu kan. Sekarang mungkin pakainya ya WhatsApp atau yang lain gitu. Nah, tapi email marketing ini walaupun usianya sudah tua gitu, tapi masih tetap dipakai sama banyak industri gitu. Kenapa masih dipakai? Karena walaupun mungkin mungkin enggak gimana ya, enggak terlalu up to date gitu, tapi penggunaan email marketing itu merupakan salah satu retention strategi, di mana satu brand ini, di mana satu brand ini uh, berusaha nge-keep si kliennya atau customernya itu biar tetap sama mereka gitu, agar menjadi loyal customer gitu. Nah, uh, pada dasarnya itu ada dua jenis email marketing. Yang pertama itu newsletter, yang kedua itu drip campaign. Nah, ini ada beberapa platform email marketing yang biasanya dipakai sama digital marketer. Ini baru beberapa ya, teman-teman. Jadi masih ada banyak banget platform email marketing yang mungkin bisa teman-teman cari nanti buat kepo-kepo aja. Nah, kalau saya pribadi, saya itu pernahnya pakai keempat ini, Mailchimp, Brevo. Brevo ini dulu namanya Sendinblue, lalu Zoho sama SendGrid. Kalau untuk kerjaan saya sekarang itu saya pakainya SendGrid ini. Oke. Nah, kita masuk ke email newsletter. Nah, newsletter ini adalah email yang dikirim itu secara periodikal atau rutin gitu. Misalkan satu bulan ada satu email email newsletter atau mungkin sebulan dua kali atau bahkan mungkin seminggu sekali gitu. Nah, email ini namanya email newsletter dan isi dari email newsletter itu. Oh, halo, halo. Oh, oke, oke. Ini saya masih share screen nggak ya? Sorry. Halo, halo. Hmm,
Halo, halo, apakah sekarang masih putus-putus suara saya? Halo, 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 cek, cek, halo, 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 halo. Oke, oke, tadi sampai eh, di sini ya. Oke, jadi saya teruskan saja. Untuk email newsletter, saya ulangi lagi, untuk email newsletter ini adalah email rutin yang dikirimkan oleh brand kepada database customer-nya yang biasanya ini rutin sifatnya. Jadi bisa 1 bulan sekali atau misal sebulan 2 kali seperti itu. Nah, konten-kontennya itu biasanya isinya itu konten-konten yang informatif, terus bisa juga promo kalau misalkan ada promo per bulannya, terus juga konten-konten lain. Misalkan ada portfolio mungkin, atau misalkan ada produk baru, atau misalkan eh, ada update dari si brandnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Tapi biasanya newsletter ini memang rutin. Nah, rutin ini bukan berarti harus yang sering gitu ya, misalkan kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena nanti kalau misalkan terlalu sering, takutnya malah jadi spam dan nggak masuk ke inbox dari si receiver-nya ini. Makanya nggak boleh terlalu sering. Gitu. Nah, yang kedua itu ada eh, drip campaign. Nah, drip campaign ini sederhananya tuh eh, semacam email otomatisasi. Jadi misalkan si usernya ini melakukan sesuatu, nanti akan dikirim email A misalkan dia ini register di website kita. Nanti akan ada email otomatis yang masuk ke email si user ini. Nah, terus kalau misalkan si user ini nggak ngeklik link misalkan, nanti ada email lagi kalau dia nggak ngeklik link. Jadi email yang dikirim itu otomatis berdasarkan apa yang user lakukan, seperti itu sederhananya. Nah, beberapa contoh drip campaign yang umum itu yang pertama welcome email. Ini pasti teman-teman juga pasti banget dapat yang namanya welcome email kalau misalkan teman-teman sign up atau register gitu di app atau mungkin di website tertentu. Misalnya ini contohnya ada dari OVO. Kalau misalkan kita baru register ke OVO, terus nanti dikirimin welcome email ke email kita. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada upselling email. Upselling email ini biasanya dikirim kalau misalkan si user ini habis beli sesuatu, beli produknya atau beli jasanya. Biasanya si upselling email ini berusaha biar misalkan gini, user beli produk A nih, misalkan. Terus nanti seminggu kemudian mungkin itu si brandnya akan ngirim email upselling yang berisi pesan kurang lebih misalnya, oh kamu habis beli barang A ya, Eh, kamu nggak pengen beli barang B juga. Soalnya orang lain, misalnya user-user yang lain tuh juga beli barang B loh buat mengkomplementarikan si barang A gitu misalkan. Lalu yang ketiga itu ada reactivation email. Nah, email ini biasanya dikirim kalau misalkan si user ini udah lama nggak login ke aplikasi atau website tertentu. Ini tujuannya biar si usernya ini ingat kalau, oh, aku udah lama nggak login di website ini nih, aku udah lama nggak eh, login di app ini nih. Gitu. Jadi biar customer yang udah lama nggak istilahnya nggak apa ya namanya nggak engage sama brand kita itu ingat kalau misalkan dia ingat brand kita gitu dan pengen
engage ke brand kita lagi. Seperti itu. Nah, terus perusahaan apa sih, perusahaan kayak gimana sih yang sebaiknya itu mulai merambah ke email marketing? Nah, sebaiknya untuk semua perusahaan itu mulai berinvestasi ke email marketing, khususnya ke drip campaign, karena dia itu uh, apa ya sifatnya kan retensi ya. Jadi kalau misalkan walaupun sebanyak apapun loyal customernya, kalau misalkan tidak di keep, tidak diretensi dengan baik, ya mereka juga pasti bakal lupa, bakal pergi, bakal ngelirik kompetitor, gitu kan. Nah, tujuannya email marketing ini ya untuk nge-keep mereka biar mereka tetap sama brand kita. Tuh. Terus, uh, berdasarkan pengalaman nih, biasanya itu dengan penggunaan email marketing ini bisa meningkatkan traffic atau sales antara 15 sampai 20%. Ini kan tinggi banget ya, teman-teman. Terutama kalau misalkan di email marketing itu dikasih link ke website kita misalkan atau ke halaman promo atau landing page tertentu gitu. Nah, terus walaupun si email marketing ini bagus untuk retensi, tapi ada beberapa waktu yang kurang cocok gitu untuk mulai merambah ke email marketing. Contohnya, kalau misalkan database yang kalian punya, yang kita punya, itu masih sedikit. Nah, kalau misalkan database-nya masih sedikit, eh, sebisa mungkin di apa ya namanya, digali dulu, dicari dulu database-nya biar lebih banyak. Jadi email marketingnya pun nanti bisa maksimal gitu. Nah, walau nah ini pro sama konnya dari ya, email marketing. Untuk pro-nya, yang pertama ini si email marketing tergolong murah. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan itu, ini bukan berarti free ya teman-teman. Maksudnya email marketing ini bukan berarti yang uh, apa ya namanya strategi yang free. Karena biasanya walaupun ada, walaupun platform-platform email marketing itu banyak yang ada free versionnya, tapi biasanya sangat terbatas untuk fitur-fiturnya. Nah, kalau misal mau ngebuka fitur yang lebih lengkap, itu biasanya harus nge-subscribe. Nah, tapi walaupun nge-subscribe, itu pun nggak yang apa ya, nggak yang terlalu mahal mungkin ya. Dan biayanya ya hanya itu, hanya subscription ke platform email marketing aja gitu. Lalu yang kedua itu bisa menjangkau banyak orang. Bayangin deh, misalkan kita punya database 10.000 orang nih, misalkan. Kalau misalkan kita pakai marketing yang masih tradisional, misalkan kita bagi-bagi brosur nih, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan kita untuk bagi-bagi brosur sebanyak 10.000? Nggak mungkin kan sehari langsung kita nyebar 10.000 brosur gitu kan. Kecuali kalau misalkan di kerumunan ya itu beda eh, beda beda kasus. Nah, kalau dengan email marketing ini kita punya database 10.000 dalam satu kali klik, dalam satu kali send email itu kita bisa menjangkau 10.000 orang dalam waktu yang bersamaan. Kan eh, apa ya? Nggak terlalu makan banyak waktu. Lalu yang ketiga itu mudah di-track karena biasanya di setiap platform email marketing itu mereka punya analytic tool-nya sendiri. Jadi nanti bisa dilihat kayak emailnya emailnya berapa yang membuka, terus berapa yang ngeklik linknya, terus ada yang unsubscribe atau enggak. Nah, seperti itu. Jadi dari analitik di platform email marketingnya, itu nanti teman-teman bisa untuk sebagai bahan evaluasi gitu. Lalu kontranya itu email yang kita kirim bisa ditandain sama spam. Kalau misalkan si usernya atau target marketnya ini merasa terganggu karena kita sering ngirim email misalkan, nah itu karena dia nggak nyaman, terus akhirnya ditandai spam.
seperti itu. Tapi selain itu juga dari sistem emailnya itu bisa kadang tuh kita kalau misalkan buka email itu kan ada spam email ya. Nah itu kan biasanya kadang ada email-email yang dari brand-brand gitu kan. Nah itu juga bisa ditandai secara otomatis dari sistemnya gitu. Lalu yang kedua itu email bisa tidak tepat sasaran. Ini bisa terjadi kalau misalkan database yang kita punya, database yang brand punya itu kurang tepat gitu, kurang sesuai sama target market dari brandnya. Nah, untuk mengatasi ini, pastikan dulu database yang brand punya sebelum dimasukkan ke database di platform email marketing ini benar-benar cocok sama eh, target market dari brand tersebut. Lalu yang ketiga itu kreativitas, karena email kan ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi kita tuh sebisa kita sebagai digital marketing itu sebisa mungkin harus mikir-mikir-mikir kayak gimana caranya email ini tuh interesting gitu dan engaging. Jadi si receivernya atau penerimanya tuh juga mau buka email kita tuh. Nah, kayak ini sudah selesai. Terus um, kita coba eh, apa ya namanya? Kita coba demo dikit-dikit pakai salah satu email marketing platform. Eh, maaf ini saya tanya dulu, ini share screen saya masih terlihat kan ya di tab Brevo, betul kah? Oke, siap. Thank you. Nah, ini saya coba pakai Brevo untuk ngasih lihat aja ke teman-teman eh, dalemannya email marketing, platform email marketing itu kayak gimana. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau nyoba sendiri, bisa register sendiri. Kalau misalkan nggak mau pakai Brevo, juga bisa pakai yang lain buat lihat-lihat aja gitu. Jadi, kalau misalkan dari manajemen perusahaan teman-teman ini udah mau mulai masuk ke email marketing, itu teman-teman udah nggak kaget lagi gitu. Karena sudah familiar lah istilahnya sama platform email marketing. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan sebelum mulai ngedesain email marketingnya itu harus nge apa namanya nge-upload kontak list atau database yang teman-teman punya. Nah, di sini kita cobain aja eh, mulai import kontak. Maaf kalau agak lama ya teman-teman, soalnya ini emang wifi-nya beberapa hari ini lagi error banget, jadi memang agak lemot. Oke. Ah, Saran saya biar cepat itu nanti database email yang teman-teman punya itu di save dulu di local file sebagai CSV file. Nanti biar kalau misalkan mau ngimpor ke platform email marketing itu lebih mudah tuh. Oke, terus ini tinggal di upload aja. Tadi saya sudah download dummy files untuk ini untuk nyoba Brevo. Tinggal di drag aja dan nunggu upload. Nah, udah upload. Nah, ini database-nya seperti ini contohnya. Terus tinggal di confirm aja. Nah, ini mapping. Mapping di sini disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Misalkan ini ada nomor nih, kan nggak perlu diimpor. Ya udah nggak usah dimasukin. Customer ID kalau nggak perlu nggak usah juga. First name misalkan kalau butuh itu dikasih tag first name. Lalu last name pun sama, kita kasih tag last name. Nah, ini company. Kalau misalkan company-nya juga penting ya, kita masukin ke sini. Tapi kalau ini kan di sini nggak ada nih teman-teman company. Nah, kita masukin aja atribut baru kan company. Nah, udah. Terus city kalau misalkan nggak perlu nggak usah. Country juga nggak usah. Nah, telepon ini bisa dimasukkan sebagai SMS boleh.
Country code-nya kita pilih Indonesia aja. Oke. Terus ini nggak usah emailnya, of course ini emailnya wajib ya. Lalu ini nggak usah website. Kalau misalkan mau dimasukin juga nggak apa-apa. Kita atributnya website. Udah. Nah, kalau udah tinggal dikonfirm aja. Terus mungkin kita masukkan, kalau misalkan kita di list ini mau bikin yang baru, kita bisa bikin yang baru. Misalkan eh, digital marketing. Terus foldernya di AdWords misalkan. Lagi saja. Nah, ini centangnya hanya di list yang mau kita masukkan database tersebut ya, teman-teman. Nah, terus tinggal di-confirm aja, dan ini dicentang, lalu di-confirm. Nah, ini kita sudah berhasil nge-import database. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kalau sudah nge-import database, kita bisa mulai masuk untuk mendesain email yang pengen kita kirim. Ini masuk ke email. Maaf ya teman-teman, agak lemot. Maaf banget. Ini wifi-nya memang. Oke, nah kita bisa mulai dengan create email campaign. Nah, biasanya untuk setiap platform email marketing, mereka tuh udah nyediain template-template yang bisa kita pakai. Jadi kita nggak perlu gitu mulai dari nol banget. Kalau misalkan mau ngirim email gitu, pakai aja template yang udah ada di platform ini. Kita kasih nama misalkan digital marketing class. Oke, nah, kita lihat dulu sendernya. Kalau misalkan di satu perusahaan ini ada beberapa email, misalkan biasanya kan ada misalkan info@apa.com atau hello@apa.com atau sales@apa.com gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan membutuhkan email-email yang lain nanti bisa di-add sendiri aja. Tapi karena ini kita short demo aja, jadi kita pakai email yang saya pakai untuk login. Tuh, nah terus resipiennya, tadi kan kita sudah memasukkan database sebelum ini ya, database klien gitu misalkan. Nah, kita ini aja hmm, untuk penerimanya, tadi kita pakai list di AdWords dan listnya digital marketing. Kita bisa pilih itu, terus login seperti ini. Ini jadi nggak harus satu list aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ngirim ke lebih dari satu list itu boleh banget. Nanti tinggal di save. Nah, terus tinggal di determine aja subjeknya. Misalkan subjeknya itu 5 days free class. Lalu preview text-nya kita pakai uh, kelas gratis di AdWords. AdWords. Oke, kalau udah nanti, nah kita mulai ngedesain si tampilan email marketingnya. Sekali lagi, saya sarankan kalau misalkan mau ngirim email marketing itu pakai template yang udah ada aja, biar teman-teman itu nggak memakan banyak waktu.
Karena mulai dari nol untuk bikin template-nya seperti itu. Nah, kita coba lihat template yang ada di Brevo. Misalkan nih, teman-teman mau nge-share email tentang tentang misalkan tentang newsletter nih. Nah, kita pakai template ini. Ya, nah ini sudah masuk ke editor. Nah, dia tuh sudah ada sudah template kayak gini. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan dari brandnya teman-teman. Misalkan nih, eh, ini di sini ada logo. Nanti jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau ngirim marketing, logonya diupload dulu. Jadi biar nanti tinggal satsek gitu. Terus misalkan kita mau merubah ini ke, aduh, ke, kita ke digital marketing juga. Nah, terus kan ini ada button. Nah, kalau misalkan teman-teman ngasih button, jangan lupa linknya itu dimasukkan juga. Misalkan ini linknya masuk ke websitenya AdWords. Mau diupdate, terus nanti eh, teks-teks ini bisa teman-teman isi dengan konten yang sudah teman-teman siapin. Terus kalau misalkan ada konten-konten seperti ini yang nge-link, jangan lupa juga linknya dimasukkan. Terus kalau misal gambar pun, nanti teman-teman bisa upload gambar sendiri, atau misalkan mau pakai stock image pun nggak apa-apa. Ini kita coba pakai stock image ya. Misalkan saya mau pakai gambar ini deh, tinggal di insert, nah nanti dia berubah gitu. Ini juga bisa disesuaikan tinggi atau lebarnya gitu. Misalkan lebarnya ini kelebaran kita kurangi aja, misalkan jadi 100 aja gitu. Nah, ini segini. Itu benar-benar bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dari brand teman-teman. Terus misalkan nih, di sini mau ditambahin yang lain deh. Misalkan kita mau nambahin button nih, misalkan di sini. Nah, itu bisa banget tinggal drag, di drag and drop, terus tinggal di edit, misalkan find as here. Nah, ini jangan lupa linknya dimasukkan. Kalau misalkan button ini nanti nge-link ke website, nah, ini tinggal dimasukkan seperti itu. Nah, ini ada blog-blog ini, feel free buat teman-teman coba semuanya, biar nanti eh, si teman-teman itu bisa menyesuaikan kebutuhan dari brand teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, nanti jangan lupa banget sebelum teman-teman kirim email marketingnya itu tes di tes email dulu. Tujuannya itu biar kita ngelihat emailnya nih udah bener belum, ada typo atau enggak, terus link-linknya broken enggak, terus semua yang clickable itu bisa diklik atau enggak gitu. Misalkan kita kirim email tes, hmm, ini terus kita send test. Nah, ini sudah terkirim. Kita coba buka. Nah, ini oh, nah, ini sudah ada email tes yang masuk. Nah, kita lihat nih di email kita. Udah benar belum kopinya? Ada yang typo nggak ya? Terus button-button ini juga bisa diklik nggak ya? Kira-kira. Nah, kalau misalkan ada yang ternyata salah atau misalkan kurang gitu, nanti teman-teman bisa edit lagi.
Kalau misalkan sudah diedit lagi, bisa send test email lagi. Kalau misalkan udah oke, nanti tinggal di save dulu. Nah, kalau misalkan udah di save, terus ininya juga udah lengkap semua, nanti bisa di schedule. Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman ini mau mulai ngirim mulai mau ngirim email campaign, itu kalau bisa di schedule for later aja, jangan send now. Karena nanti eh, apa ya, teman-teman bisa apa ya ngirim atau bisa nge-schedulein beberapa email dalam satu waktu gitu. Kalau send now kan agak susah ya mungkin. Nah, kalau misal schedule for letter kan teman-teman bisa nge-schedule untuk 1 bulan ke depan misalkan. Terus kalau udah nanti bulan depan-depannya lagi, nah gitu. Jadi lebih hemat waktu juga. Misalkan ini saya mau ngirim di hari Jumat deh. Jumat jam 9 pagi. Nah, terus tinggal di schedule aja. Tuh. Nanti kalau udah bakal kelihatan di sini. Maaf masih loading. Oh, oke, nah kelihatan di sini. Jadi nanti si email yang barusan kita bikin itu nanti akan dikirim pada tanggal 5 April jam 9 pagi. Nah, nanti kalau misalkan si emailnya ini udah terkirim, itu nanti di sini akan kelihatan analitiknya berapa yang membuka, terus berapa yang ngeklik, terus ada yang unsubscribe atau enggak. Nah, ini nanti bisa jadi bahan teman-teman untuk mungkin diskusi sama timnya atau misalkan untuk reporting ke manajemen untuk bahan evaluasi juga seperti itu. Nah, ini untuk email ya newsletter. Nah, tadi kan ada email juga namanya drip campaign kan. Nah, di sini juga ada fitur otomatisasi. Nah, kita coba bikin otomatisasi. Nah, di sini juga udah ada template-template yang si Brevo ini sediakan. Misalkan kita mau eh, bikin tentang welcome message nih misalkan. Tinggal di use. Hmm, oke. Masuknya ke eh, oke. Ini untuk delay-nya misalkan kita mau 1 jam aja. Nah, terus ini untuk milih template. Nah, kita pakai default aja. Oke, nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi seperti yang tadi sudah saya share dikit, email drip campaign ini akan tertrigger kalau misalkan si user ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu kan. Nah, eh, misalkan nih kita nge-add kontak baru di list digital marketing. Karena nanti setelah 1 jam dari kita nge-add kontak itu ke list digital marketing, nanti dia akan otomatis ngirim email ke email tersebut yang barusan kita masukin itu. Itu otomatis. Jadi kita nggak perlu ngirim manual gitu. Kan makan terlalu banyak waktu. Iya kalau misalkan email yang dimasukin itu dikit, 1, 2, 5 mungkin. Kalau email yang kita masukin ratusan gitu kan, kalau misalkan manual capek juga ya. Nah, ini tujuannya email otomatisasi itu seperti ini. Nah, misalkan kita mau nambahin entry point nih. Misalkan si event, misalkan. Oh, harus pakai ini. Kita ganti aja ke website activity. Misal. Dia itu ngeklik nih. Bahkan emailnya, dia ngeklik ngeklik link yang ada di website kita itu yang kita ngelink ke Google. Misal. Gitu. Ini, nah nanti kalau misalkan si usernya ini ngeklik link
google.com dari website kita, nanti 1 jam kemudian itu dia akan eh, otomatis dikirim email welcome ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nge-edit emailnya, itu tinggal diklik aja, terus nanti akan masuk ke builder seperti yang tadi itu. Nah, tinggal diedit aja, seperti yang ngedit konten ya konten email marketing, email newsletter tadi. Nah, ini pakainya personalize. Jadi name ini nanti akan diganti sama nama dari database. Misalkan namanya Putri, nanti hey Putri welcome on board itu misalnya. Terus ini juga bisa diganti. Kita contohin aja pakai stock image, misalkan mau pakai gambar ini. Insert. Nah, udah, kalau misalkan dari teksnya mau diganti juga silahkan tinggal diganti. Kalau misalkan udah, jangan lupa send test email ya teman-teman sebelum di save email template ini. Oke, kita save aja. Oke. Nah, kalau misalkan udah, misalkan nih kita mau nambahin nambahin eh, sequence nih misalkan. Kita bisa banget ini kita add delay aja misalkan. Add delay 1 minggu misalkan. 1 minggu. Kalau kalau udah 1 minggu nanti kirim email lagi. Misalnya itu kirim email untuk halo halo. Maaf teman-teman, ini suara saya udah terdengar belum ya? Maaf banget. Sorry, sorry. Halo, halo, cek, cek. Udah aman. Oh, oke. Maaf ya, ini wifi-nya emang lagi error. Maaf, teman-teman. Oke, ini saya kirim dulu. Nah, tadi sampai sini ya. Misalkan kita mau ngirim email pakai template aja gitu. Terus tinggal di OK. Terus kalau diedit tinggal diklik, lalu diedit seperti biasa. Terus nanti kalau misalkan udah, tinggal teman-teman activate aja. Tuh. Nah, ini statusnya udah aktif nih. Nanti dari sini juga teman-teman bisa lihat statusnya kayak berapa yang dapat email. Ini nanti ada eh, apa namanya statusnya seperti itu. Kalau udah, nanti untuk semua email yang sudah teman-teman kirim itu nanti akan masuk akan masuk ke analitik yang bisa teman-teman lihat di, hmm, di statistik. Jadi di dashboard statistik ini nanti teman-teman bisa lihat campaign-campaign yang sudah dikirim, terus click rate-nya berapa, open rate-nya berapa, terus ada yang nge-reply atau enggak, seperti itu. Nah, ini sebagai analitik di sini bisa digunakan teman-teman sebagai bahan report ke manajemen atau juga sebagai bahan evaluasi internal untuk meningkatkan konten-konten yang dikirim melalui email marketing. Seperti itu. Oke. Ini ada, oh ya teman-teman mau mengingatkan untuk untuk presensi di link yang sudah admin kirim di chatbox ya. Oke, apakah ada penjelasan saya yang kurang? Kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa open mic, terus tanya langsung atau bisa melalui chatbox ya teman-teman. Adakah yang ingin bertanya? Silakan, silakan. Oke. Untuk pertanyaan dari Kak Lia, untuk semua tools di Brevo free Kak? Enggak. Sayangnya enggak. Ini saya pakai free plan. Ini ada beberapa yang enggak bisa
digunakan di free plan. Misalkan tadi untuk otomatisasi, otoma, otomasi itu tadi ada, bukan otomasi, di campaign, sorry, sorry. Di campaign itu, tadi kan waktu kita nge-schedule itu ada send now, terus ada schedule, terus yang bawahnya tuh best time. Nah, itu best time itu nggak bisa dipakai karena ini free version. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ngebuka ngebuka semua fiturnya, nanti bisa disesuaikan aja sama kebutuhannya teman-teman atau kebutuhan brandnya gitu. Tapi kalau untuk ini eh, free, ini saya pakainya yang free seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nyoba, boleh banget, boleh banget. Biar teman-teman itu nyoba secara langsung gitu, lebih enak, lebih bisa ngotak-ngatik gitu kan. Seperti itu. Dan ini juga free. Jadi, silahkan kalau mau nyoba. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Kak Elvi. Kak mau nanya, oke nggak apa-apa, saya juga susah sih Kak. Izin bertanya, manakah yang lebih efektif untuk campaign website atau email? Campaign ini, hmm, gini Kak, jadi marketing itu nggak bisa berdiri sendiri ya, Kak. Kalau misalkan kita mau ngirim email campaign di melalui email marketing platform, misalkan lewat Brevo, nanti kan ada nge-link gitu kan, misalkan kita lihat di sini. Nah, nanti tuh kita bisa menggunakan link-link yang kayak gini, itu kan nanti di link ke website kita, Kak. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, cuma email doang gini, nggak ada CTA-nya gitu tuh nggak bisa. Kalau bisa, sebisa mungkin itu tetap CTA-nya atau call to action-nya itu ya ke ke website kita. Bisa ke page yang udah ada, atau kita bikin landing page terbaru untuk email campaign. Misalkan gini, brand kita setiap tanggal kembar, misalkan setiap 11, 22, 33 itu ada promo tertentu. Nah, kita tuh bikin khusus landing page untuk promo tanggal kembar itu per masing-masing tanggal. Nah, untuk landing page-nya itu nanti kita link ke CTA di email marketing ini. Tuh, jadi memang tidak bisa berdiri sendiri, Kak. Kalau untuk tingkat efektivitasnya seperti itu. Apakah bisa diterima jawaban saya, Kak Evi? Oke, untuk pertanyaan kedua masih dari Kak Evi, alamat emailnya berarti kita kumpulin sendiri, Kak. Iya, betul, kita kumpulin sendiri. Gini, Kak, misalkan nih salah satu cara untuk kita dapat email database itu dengan ads. Misalkan gini, Kak, kita nge-ads di Facebook. Terus nanti eh, dari iklan di Facebook itu CTA-nya atau button yang kita pakai itu ke landing page ads, tapi ke landing page di website kita yang digunakan untuk ads Facebook itu. Nah, nanti di landing page itu ada form untuk si usernya itu naruh email, nama, nomor HP mungkin. Nah, dari email-email yang dikumpulin itu nanti kita bisa import ke platform email misalkan Brevo ini. Nanti kalau itu kan udah jadi database. Nah, itu bisa kita pakai untuk eh, mulai ngirim-ngirim email gitu, Kak. Kalau misalkan nih Kakak eh, apa ya, website punya punya platform atau punya bisnis yang mengharuskan si usernya itu untuk login, misalkan untuk register. Nah, itu kan juga secara otomatis Kakak udah dapat database usernya kan. Nah, itu juga bisa dimasukkan untuk memulai email marketing gitu. Jadi memang kita kumpulkan sendiri seperti itu. Atau si usernya yang secara sukarela memberikan email mereka. Tuh. Apakah penjelasan saya bisa dimengerti, bisa dipahami, Kak Evi? Oke, terima kasih. Terus dari Kak Rizka, Kak boleh minta back materi slide 3 dan 4 yang aplikasi atau platform-platform. Oke, oke. Boleh, Kak. Boleh. Untuk untuk yang ini, Kak.
Betulkah Kak Rizka atau Rizka? Rizka. Yang ini Kak, materi yang ini kah? Iya, Kak. Oke. Nah, jadi untuk platform email marketing ini sendiri sebenarnya ada banyak banget. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri, bisa ngulik-ngulik sendiri, tapi beberapa itu contohnya seperti ini. Kalau untuk saya pribadi, saya tuh pernah pakainya untuk saya pernah pakai Mailchimp, Brevo, Zoho, sama SendGrid. Kalau untuk sekarang di kantor saya sekarang, kami pakainya yang SendGrid, Kak. Nah, jadi mungkin nanti kakak-kakak kalau misalkan mau nyoba apa namanya, platform email marketing, boleh banget nyoba yang mana aja. Karena biasanya si platform-platform itu punya ini yang free, apa namanya, punya free plan. Jadi kakak nggak usah bayar untuk nyobain seperti itu. Tapi memang fitur-fiturnya terbatas ya Kak, kalau misalkan yang free. Kalau misalkan mau yang lengkap ya harus bayar subscription seperti itu. Gitu Kak Rizka, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya tidak ada. Atau ada yang mau open mic mungkin mau bertanya? Oh, ada pertanyaan di chat dari Kak Lia. Channel apa yang cocok sesuai personal branding Kak? Ini channelnya maksudnya channel apa ya Kak Lia? Oh, bentar sambil nunggu Kak Lia balas, balas dulu. Kalau misalkan channel-channel marketing ini, terutama email marketing, itu biasanya ini Kak dipakainya untuk brand. Jadi eh, jarang banget misalnya email marketing ini dipakai untuk personal branding gitu. Oh, itu kayak email marketing itu atau apa Kak? Oh, kalau untuk personal branding itu biasanya eh, dari sosial media aja Kak, atau blog post, atau blog website, ya blog gitu. Misalkan kakak ini travel blogger, misalkan, nah kakak untuk personal branding itu bisa melalui YouTube atau bisa melalui Instagram atau melalui website seperti itu Kak. Kalau untuk personal branding ya, apakah bisa dimengerti Kak Lia? Oh, kalau tambahan, kalau misalkan untuk personal branding yang profesional ya, itu pakai LinkedIn sih yang paling bagus gitu. Jadi saya sarankan teman-teman itu mulai apa ya namanya, manage akun LinkedIn teman-teman sebagus mungkin biar bisa dilirik sama eh, headhunter gitu. Kalau misalkan LinkedIn-nya teman-teman kayak kosongan gitu kan siapa yang mau ngelirik kan? Nah, bisa mungkin teman-teman ini juga memanage akun LinkedIn personal teman-teman gitu. Terus ada pertanyaan dari Kak Evi, Kak, jika presensi sudah kirim, apakah boleh minta dikirim lagi? Karena, oh, sudah dikirim. Bentar, Kak, aku bantu kirim ya, bentar. Ah, tuh, Kak, tadi udah upgrade ini. Oh, betul, betul. Harus upgrade LinkedIn ya, teman-teman. Jangan lupa. Oh, bingung mulainya dari mana manage LinkedIn. Dari yang sederhana-sederhana aja, Kak. Misalkan, eh di, apa namanya, di atas itu kan ada, gini, bentar, aku share screen. Web, aku ke akun LinkedIn itu dulu buat contoh. Bentar. Oke.
udah kelihatan kan ya. Di misalkan mulai dari yang eh, yang apa namanya, yang basic-basic aja Kak. Misalkan ini dari eh, misalkan dari ini about. Jangan lupa ini eh, diisi juga Kak. Isinya biasanya itu summary dari perjalanan karir Kakak selama ini. Terus apa yang Kakak kuasai. Gitu. Nah, terus dari experience. Ini wajib banget diisi, teman-teman ya. Karena biasanya headhunter itu ngelihat experience teman-teman, kayak teman-teman udah pernah kerja di mana sebagai apa, berapa lama. Nah, gitu itu mereka biasanya ngelihat yang ini, makanya ini wajib banget untuk teman-teman isi. Terus kalau misalkan teman-teman ada lisensi atau sertifikasi, itu juga boleh banget buat pamer gitu ya istilahnya. Jadi lebih kalau misalkan si headhunter lihat kayak, oh ini anak punya sertifikasi ini nih, punya lisensi ini nih, gitu. Terus di skill juga teman-teman boleh banget untuk nambahin skill yang teman-teman punya gitu. Dan kalau bisa jangan lupa banget untuk profile picture itu diganti ke foto teman-teman yang formal, yang semi formal masih oke lah. Tapi harus banget jangan pakai template yang kosongan gitu, Kak. Kalau bisa diisi foto gitu. Nah, terus untuk di atas ini itu juga bisa diganti sesuai sama minat atau sesuai sama teman-teman gitu. Gitu sih paling Kak. Siapa yang punya? Kak Mulyani. Nah, itu mulai dari yang basic-basic aja dulu, Kak. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Boleh review profiling it saya? Boleh, 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 Kak. Boleh. Kirim aja linknya. Kalau misalkan, oh ya, kalau misalkan teman-teman mau connect ke LinkedIn saya, boleh banget ke link ini. Nanti tinggal kalau misalkan saya udah nge-accept, nanti teman-teman bisa message saya aja. Eh, Bilang aja dari Edward gitu. Nanti kalau misalkan mau diskusi di situ, mau tanya-tanya juga boleh banget di situ. Nah, untuk Kak Lia, mungkin bisa add LinkedIn saya dulu, terus kalau misalkan udah saya accept, nanti tinggal di message aja saya ya Kak. Itu apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Oh, untuk besok kita akan membahas mengenai paid channel. Untuk yang 2 hari ini, kemarin salah hari ini kan kita belajar mengenai organic channel nih teman-teman. Nah, untuk 2 hari besok, Kamis sama Jumat, itu kita akan membahas mengenai paid channel. Itu. Jadi saya tunggu kehadiran teman-teman untuk di 2 hari besok ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Kalau misalkan mau open mic silahkan, atau mau bertanya melalui chat juga silahkan. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini di hari ketiga. Makasih banget, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini akan berguna untuk teman-teman, untuk karir teman-teman ya. Sampai jumpa besok dan selamat istirahat, selamat malam. Oke, sama-sama Kak Mulyani. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, Kak. Bye.